Hi again, everyone. Welcome back again di Bitcoin Update. So, how are you today? It's Thursday already ya teman-teman sekalian. Besok udah PCE. Kayaknya detail tentang PCE saya akan postnya besok deh ya. Just a moment before PCE. Dan after that kita bakal ada live streaming around hari Sabtu mungkin untuk ngebahas after PCE data rilis ya. Jadi inflation reportnya itu kita perlu lihat dulu. Dan saya rasa market akan react dengan sangat signifikan after data tersebut. So, what happened with Bitcoin ya? Sebenarnya kalau kita ngeliat dari closing Bitcoin perspective daily time frame, ini sudah nunjukin ada rejection lagi ya. Technically, selling pressure masih ada di sana. Bitcoin masih belum bisa untuk fully retraced, I think. Ya teman-teman sekalian. And then kalau kita ngelihat di sini sebetulnya kisaran 60.250 ya $60.000 lah pembulatan gitu ya adalah key support level ya untuk Bitcoin. Dan so far kita ngelihat Bitcoin masih survive bertahan di atas level itu at least sampai dengan hari ini teman-teman sekalian ya. By the way, analisis saya sebelumnya masih sama, berbicara soal volume profile yang bisa dibilang sangat-sangat signifikan itu adanya pada kisaran range area 51.300. Cuma sebetulnya kalau kita ngelihat progres saat ini banget ya pada internal wave-nya ya atau internal swing-nya. Karena di sini kita udah creating new low level ya. Jadi kita considering ini sebagai wave 1. Okay, and then we have a pullback karena ada sedikit buntut memanjang ke atas ya, melewatin high dari previous high point-nya, and then going down. Probably ini adalah wave 3 teman-teman. Kalau demikian ini wave 3, pullback-nya harusnya ini jadi wave 4 untuk possible wave 5. Ya, jadi jatuhnya keseluruhan ya, ini adalah A, and then B, and then probably C wave, corrective wave. Ya, dan progress daripada C wave-nya even flat ya teman-teman. ABC flat correction itu sekalipun juga kalau kita ngelihat internalnya pergerakannya itu dalam 5 wave. Ya pergerakannya dalam 5 wave ya. Dalam artian di sini A-nya 123, and then C wave-nya adalah 1 2 3 4 5. Ya ini dikatakan yang irregular atau expanded flat. Tapi faktanya ketiga-tiganya itu untuk C wave rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita ketemu flat correction ya rata-rata si 5 wave-nya itu kecenderungan C wave-nya itu kecenderungan dalam 5 wave juga. Jadi ya pertimbangan sementara kalau kita ngelihat sekilas dari apa yang ditampilkan kepada kita based on chart-nya sendiri memang menunjukkan ya bahwa di sini ada potensi kita melihat harga ini bergerak dalam 5 wave. Mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa cek sebenarnya dari time frame lebih kecil, katakanlah kayak 4 hour-nya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Perhatikan baik-baik. This is the pullback yang saya maksudkan pada perspective time frame daily tadi. Jadi ini adalah first wave, and then ini pullbacknya second wave, all the way down. Ya ini buat 3, kemudian cari 4 dan harusnya 5 teman-teman. Nah kalau misalkan demikian seperti itu, I don't know guys ya, can we consider bahwa masih ada potensi untuk one more swing ke atas. Jadi kayak di sini A, and then B, and then C wave, which is overall-nya top to the bottom. Nah, nanti jatuhnya correction-nya sekitar, I don't know, maybe 50% kali ya. Which is sebenarnya jarang terjadi. Karena biasanya fourth wave itu cuma sampai 38% doang teman-teman sekalian. Dan itu udah langsung reject lagi. Ya, lebih kurangnya di sini. Nah, which is kalau kita ngelihat berdasarkan Fibonacci sequence aja, menariknya adalah bisa jadi wave 4-nya udah finish di sini guys. Ya, cuma kayaknya saya ngelihat kurang greget gitu ya. Kenapa? Karena ya dia naik impulsif, pullbacknya korektif, jadi saya expecting masih ada satu potensi nice push ke atas untuk ngejar ke level mungkin 0,5%-nya ya. Dan di sini kalau kita lihat juga memang terdapat support resistance juga. Jadi sewajarnya saya pikir ini masih bisa terjadi. One more swing to the top and then 5 wave ke bawah. Nah, baru kemudian finish dan boom ya to the top. Mudah-mudahan teman-teman ya. Tapi kita ini kan projection ya, which is projection itu semua sifatnya sangat-sangat subjektif. Jadi saya sangat-sangat tidak rekomend ya buat teman-teman kalau misalkan dalam artian ya mau fokus ke projection atau prediction gitu. Buat saya sih pribadi lebih fokus utamanya kemana? Ini aja dulu ya. Take a look here. You have structure, dan selama structure-nya masih di respect, ya udah simple teman-teman, berarti market masih turun gitu ya. Kita ngelihat Bitcoin creating lower low secara konsisten, belum ada higher high sama sekali until today.
Jadi kalau misalnya kita nggak ngelihat minimal ada market structure shift kayak begini, ya berarti belum waktunya untuk Bitcoin reversal. Sesimpel itu saya lihatnya teman-teman sekalian. Oke, so dengan kondisinya saat ini gimana Vin? Sebenarnya teman-teman bisa nambahin EMA 21 ya, one of my favorite indicator untuk determine the trend atau menentukan trend. Is it masih bullish? Apakah ini sudah reversal gitu kan? Paling gampangnya kita ngelihat as long EMA 21-nya masih terus kena rejection teman-teman. Ya, ini di previous live streaming by the way saya ada ngajarin juga cara pakainya. Ya, selama kalian lihat masih reject, wah, follow up terus ya. Ini sama case-nya ya. Contoh, ini nggak cuma berlaku buat si crypto. Kalian lihat, for example, USD Japanese Yen ya. Begitu dia shift up, testing EMA 21, holding, nempel terus teman-teman. Selama nggak break EMA 21, berarti belum waktunya dia koreksi, itu aja. Ya, masih berpotensi untuk nanjak. Mungkin di XAU juga demikian. Saya belum cek sih XAU. Nah, XAU recently lagi konsolidasi ya. Kalau kita ngeliat range-nya lumayan besar, but overall perspektif jelas di sini lebih ke bearish ya. Testing cuma sampai OTE udah kena reject lagi, teman-teman. Nah, ini juga sama. Saya sih pikir kalau untuk XAU ya bakal nungguin hari Jumat besok juga ya, inflation report teman-teman. Tapi kalau misalkan inflation report angkanya benar-benar turun dan artinya the Fed nanti bisa terpancing ya untuk melakukan quantitative tightening, harusnya XAU masih bisa nanjak lagi. Dan sekarang posisinya dia pun masih ya bergerak di dalam range ini ya. Kalau bisa dilihat teman-teman, overallnya technically kita nggak kemana-mana untuk minggu ini. Ini pergerakan terakhir hari Jumat lalu. Habis itu dari Senin dia cuma naik, testing 79%, and then bisa dibilang juga nge-grab ini ya. Kalau kita lihat ini bisa diconsider sebagai order block, atau mungkin di kisaran area ini kamu bisa marking sebagai fair value gap. Udah deh, kena reject. Sekarang nerusin pelemahannya ya. Ini lebih kurang gambarannya kalau di XAU. Tapi kenapa jadi bahas XAU ya? Balik lagi ke sini teman-teman. Ya for simplicity ya, kita ngelihat di sini in the end rejection EMA 21 masih mempertahankan lah ya tahtanya bear ya, bahwa bear masih tetap lebih mendominasi, dan memang kalau secara structure juga demikian. Jadi walaupun kita daily lihat dia katakanlah wah ini kayaknya liquidity sweep nih gitu, tetap dia kesulitan untuk nanjak teman-teman sekalian ya. Dan di sini ada sedikit perbedaan kalau saya ngelihat dari price action, kayak misalkan contoh euro ya. Kalau euro sih analisisnya nggak susah teman-teman ya, agak lebih mudah karena kita ngelihat ini yang tadi banget saya share ya di grup advance group. Jadi kita ngelihat di sini technically dia udah creating new low level ya, fake out. Jadi kalau fake out kayak gini biasanya dia ngejar ke atas dulu, either testing 79 atau testing area ini, baru kemudian ada reject lagi. Biasanya kayak gitu. Jadi dia ngejar targetnya dulu sampai target, baru kemudian dia koreksi. Ini sama kayak di XY. Di XY nggak jauh beda. Kita ngelihat teman-teman kayak gini pergerakannya. Previously saya analisis ya 79% retracement, holding dengan baik, kemudian dia pullback. Pullbacknya cuma sampai di sini ya. Kita ngelihat di sini ada small OB pada perspektif time frame 4 jam, fake out, naik, pullback, testing 79% atau 0,62, holding, habis itu dia mantul lagi create new ATH lagi ya, new high level. Dan kalau misalnya kita ngelihat dia pullback kayak gini dulu, ini nggak jauh beda ya dengan kondisi daripada Bitcoin juga. Probably kita juga bisa ngelihat sebetulnya kalau misalkan dollar indeksnya tadi kan kondisinya dia begini, dollar indeksnya, berarti ekspektasinya adalah kalau di Bitcoin itu dibalik. Nah kayak gini loh bayangan saya teman-teman sekalian. Nah apa yang bisa men-trigger kondisi ini? Saya pikir PCE ya, inflation report besok bisa men-trigger dollar index untuk mengalami koreksi, sehingga pada akhirnya nanti Bitcoin juga bisa rebound dulu. Itu sementara ekspektasinya ya, tapi apakah itu akan pasti terjadi ya? Tidak ada yang tahu teman-teman ya. Sejauh ini yang saya lihat adalah Bitcoin mengalami penurunan yang sangat korektif. Di compare dengan sebelumnya yang agresif, ini jauh lebih korektif ya, jauh lebih slow, jauh lebih pelan teman-teman. Permainan bukan permainan ya, kalau kita bilang internalnya lah yang lebih kelihatan. Dan buat saya yang typical tradingnya swing, ini nggak cocok banget buat saya teman-teman, terus terang, karena look at this ya, ini pergerakan selama sepanjang hari ya, dari kemarin satu harian sampai dengan hari ini. So far satu hari 6 jam Bitcoin cuma bergerak $1.700 ya. Kalau misalkan ya katakanlah teman-teman yang tipikalnya gue lebih ke scalping ya, kalian akan lebih bisa untuk make money di sini. Jadi once kalian lihat reverse ya, kemudian kita ngelihat di sini kemarin ada liquidity sweep,
pas banget di sini saya marking. So after that liquidity sweep ya considerationnya adalah di market bisa kecenderungan koreksi gitu. Jadi wait a minute ya, coba saya share teman-teman sekalian. Nah this is it ya, ini semalam banget saya inform ke teman-teman bahwa okay, looks like we have a liquidity sweep here and possible untuk going down ya. BTC lanjut konsolidasi, nunggu PCE, but after all saya inform ke teman-teman kalau 4H-nya sebetulnya ya, bila boleh berspekulasi, mungkin lagi menunggu PCE, perlu diperhatikan juga kalau posisi lagi cenderung tertekan sehingga tampak seperti respect terhadap EMA 21-nya. Itu 61.000 tuh, 61.900 kemarin ya. And then dia turun. Drop lagi sampai ke 60 ribuan something ya. Sekarang udah 60.800. Ya internalnya aja yang bisa ditradingkan, dan ini to be honest kalau buat saya lumayan kurang menarik ya kalau buat saya teman-teman ya. Kalau kecuali kalian tipikal yang agresif, so kalian don't care dengan higher time frame, kalian cuma lihat intraday ya. Jadi kayak ini hari ini gimana ya pergerakannya. Oh, misalkan contoh ya, kalian marking beberapa range area ya. Katakanlah ini adalah area OB, and then kalian lihat di sini sebagai high point terakhirnya. Maka kalau kalian lihat reversal, nah as a scalper ya ini harusnya long opportunity gitu ya, lebih kurang kayak gitu. Manfaatin ngejar ke atas misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan contoh nih, gue follow the trend only ya kan. Kalian lihat di sini sweep, ternyata ada candle rejection, oke, ternyata dia react dari area supply sebelumnya dan macam-macam. Terus kalian manfaatkan pada saat dia pullback di sini untuk kalian melakukan sell shorting, itu pun bisa juga. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan pergerakan yang impulsif kayak gini? Karena so far dari kemarin aja ini turun begini pun nggak impulsif buat saya gitu loh. Dia pergerakan slow dan pada akhirnya ya konsolidasi lagi ya. Kalau kita ngelihat di time frame 4 jam, buat saya range ini terlalu tipis teman-teman ya. To be honest, kalau saya buat trading saya lebih prefer untuk swing. Jadi saya hold positionnya secara jangka panjang dan coba untuk maximize gain tanpa perlu effort yang terlalu berlebihan ya. Maksudnya kayak setiap hari harus dihajar trading gitu ya. Itu preferensi masing-masing dan saya nggak bisa menyalahkan atau bilang kayak mana yang lebih benar ya, karena menurut saya semua orang bisa make money dengan caranya masing-masing. Itu sedikit update dari saya. Oke, so for now yang kalian perlu perhatikan in the short term ya, kita punya Fibonacci 0,62%. Technically kita ada reaction dari situ, cuman saya berpikir masih ada possibility lah one more wave to the top before finally kita ngeliat rejection. Itu sementara pandangan saya teman-teman. But what if kalau kita ngeliat dia langsung reject ya, dan it's normal teman-teman, karena memang trennya technically masih bearish gitu. Jadi kita nggak expect apa-apa di sini. Kalau teman-teman mau trading kan, kalian lihat dulu proses reversalnya di time frame kecil. Kalau kalian tidak mau trading kan, then we can just simply wait until kita dapat setup yang ideal untuk masuk. Either kalian mau sell short dari sedikit yang lebih tinggi harganya supaya risk ratio lebih bagus, atau teman-teman mau buy tapi tunggu ada reversal. Udah planningnya kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin today. I'll see you guys again tomorrow atau tonight di altcoins update. Make sure kalian komen altcoins yang kalian interested untuk di review di kolom komen daripada previous altcoins update. Oke, see you guys again soon. Cheers and God bless guys. Bye bye.